bukan Ahok. Pertamina ekspor 200.000 barel solar kualitas mantul ke Malai. Ditulis oleh Manuel di siwa.com. Pertama kalinya dalam sejarah Pertamina lewat perusahaan hilirnya melakukan ekspor besar-besaran ke luar negeri. 200.000 barel solar dikirim dari Indonesia ke Malaysia. Lewat perusahaan minyak terbesar di Indonesia, Pertamina. Perdana dan pertama kalinya Pertamina melakukan hal ini. Berkontribusi dengan ASEAN, PT Pertamina melalui Refinery Unit 5 Balikpapan selaku pemain ujung melakukan ekspor perdana yakni pengapalan dan penyaluran produk solar dengan spesifikasi high speed diesel alias HSD 500 ppm sulfur ke Malaysia sejumlah 31.800 kiloliter alias 31,8 juta liter dikirim lewat kapal MT Reed Gabriel Catherine Z. Sebelum kita mengulas tentang why, kita akan mengulas tentang kondisi saat ini alias what happened. Saat ini pasar dunia menginginkan sebuah bahan bakar diesel bermutu tinggi. Salah satu negara yang membutuhkannya adalah Malaysia. Kemudian yang bisa memproduksinya adalah Indonesia lewat anak perusahaan Pertamina di Balikpapan. Dari deal-dealan pasar yang terjadi, akhirnya Eko Sunarmo, General Manager Refinery Unit 5 Balikpapan pun mengawal proses pemesanan yang nilai ekspornya kalau di kurs dolar Amerika adalah 9,5 juta alias 138 miliar rupiah dengan kurs 14.500 per dolar Amerika. Eko Sunarmo selaku General Manager RU5 pun mengatakan bahwa produk ini adalah produk anak bangsa, merupakan hasil dari fraksi diesel di unit secondary kilang tersebut. Kualitas sulfur 50 ppm atau setara dengan standar tinggi Euro 4 membuat produk ini dianggap yang paling modern yang berhasil diproduksi oleh kilang tersebut. Tentunya akibat pandemi COVID-19 menyebabkan adanya penurunan demam akan bahan bakar. Milestone yang baik bagi kita, Pertamina terkhusus RU5 untuk berkomitmen mengupayakan keberlanjutan pasokan energi dan operasional kilang dengan menjawab tantangan dan demand pasar akan produk HSD tersebut. Patut berbangga bahwa Indonesia yang dapat memproduksi produk tersebut hanya RU5 Balikpapan dengan kapasitas 200.000 barel per bulan dan RU2 Dumai dengan kapasitas saat ini 100.000 barel per bulan. Produk ini merupakan satu bukti bahwa kilang Balikpapan memiliki kemampuan untuk terus mengembangkan diri. Untuk itu, saya mengajak pekerja untuk terus mengembangkan kapabilitas dan kemampuan untuk terus berinovasi menjawab tantangan ke depan. Kedepannya akan ada rencana ekspor kembali pada periode Oktober hingga Desember 2020. Sejumlah 200.000 barel atau 31.000 setiap bulan dengan tujuan pasar internasional, kata Eko Sunarmo, General Manager RU5 Balikpapan dalam siaran pers dikutip Minggu 6 September 2020. Jadi sekali lagi ini bukan Ahok ya, ini Eko Sunarmo. Lalu ini juga bukan urusan komisaris utama, tapi ini urusan direktur utama. Benar loh, saya nggak lagi nyindir, tapi saya benar-benar ngomong gitu. Tapi tenang aja, saya nggak akan bahas jauh-jauh Ahok. Yang pasti bukan Ahok yang memutar ekspor ini berhasil. Ini kerja sama tim. Produk dari high speed diesel 50 ppm sulfur ini memiliki kelebihan lain. Cetan indeks minimal 50 dan plus point sekitar 60 derajat Celcius. Apa artinya? Semakin rendah titik bakarnya, semakin bagus juga kualitasnya. Kebetulan saya pernah kerja di pabrik yang menggunakan bahan bakar. Plus point adalah suhu terendah yang dimana sebuah bahan bakar berubah dari bentuk cairan ke bentuk uap alias vapor di dekat permukaannya. Dengan demikian uap tersebut bisa melakukan flash alias terbakar. Flash point merupakan indikator dari flammability alias tingkat kemudahan pembakaran. Jadi semakin rendah flash point maka proses pembakaran semakin mudah dan irit. Nah, produk kualitas tinggi semacam itulah yang berhasil diproduksi oleh Ahok. Salah, maksudnya oleh Pertamina yang pokoknya bukan Ahok. Kemudian dikirim ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan luar negeri. Selamat untuk Pak Eko Sunarmo, Anda berhasil membuat Indonesia lebih maju lagi dalam Pertamina. Saya mendukung hal ini. Jajaran tim sudah bekerja susah payah dan mendapatkan hasil kualitas yang terbaik. Memproduksi barang bagus dalam kuantiti yang kecil tidaklah sulit.
tapi memproduksi barang bagus dalam kuantiti yang besar, kemudian diekspor ke luar negeri, negara maju, itu lain cerita. Sudah, ini bukan Ahok. Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel